Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sangat sejati, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan, karena kami sadar Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, izinkan kami datang untuk menyembah-Mu, memberikan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan sebagai penyembahan kita dan ucapan syukur kita, pengakuan kita atas kebaikan Tuhan. Pernah ku merasa menginginkan segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa Kau di sana, penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa Kau di sana, penuhi hingga satu masa ku temukan bagian
kami memegang tangan kita menuntun langkah. Sama-sama kita berserah, kita ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, akan ada pelangi habis hujan. Kami percaya Tuhan, badai pasti berlalu. Yang kami minta berikan kami kekuatan, mengajar kami untuk percaya, menyerahkan hidup kami sepenuhnya, seutuhnya di hadapan-Mu. Kami mau pegang janji-Mu di dalam hidup kami. Kami mau pegang firman-Mu Tuhan sebagai jaminan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Jalan
firman-Mu Tuhan, bahwasanya apapun keadaan kami saat ini Tuhan, meskipun kami mengalami hujan deras sekalipun, langit yang mendung sekalipun, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan akan ada pelangi sehabis hujan, akan ada berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami siapkan hati kami, pikiran kami buka telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun masih dalam ibadah secara online, tetapi saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita memanggil nama Tuhan, di sana kita dapat menikmati hadirat-Nya. Puji Tuhan, kita telah tiba di minggu ketiga di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 18 Oktober tahun 2020. Dan saya berdoa biarlah kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta yang terutama tetap terus semangat melewati kehidupan meskipun di kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Puji Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk hari ini terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai dengan yang ke-44. Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-39 sampai dengan yang ke-44. Dan seperti biasa nanti untuk nats komplitnya, saudara dapat membacanya secara terpisah di rumah masing-masing. Dan ini adalah cerita yang familiar, cerita tentang seorang yang bernama Yusuf yang mengalami perkara besar dalam hidupnya ketika diangkat oleh Tuhan dengan cara Firaun mengangkatnya menjadi orang besar di negeri Mesir. Mari kita simak beberapa ayat yang akan dibahas pada hari ini. Kejadian 41 ayat 39 sampai 44. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 44 berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang kemurahan Tuhan. Kita tadi membaca sebagian dari Kejadian pasalnya yang ke-41, ayat 39 sampai dengan yang ke-44, cerita tentang seorang yang bernama Yusuf. Dan kita semua yang pernah membaca kitab Kejadian pasti mengerti betul cerita Yusuf, orang yang mengalami pergumulan dalam hidup, mengalami kehidupan yang tidak mudah. Bagaimana ia dibenci oleh saudara-saudaranya iri kepadanya, menjualnya sebagai budak, bahkan berbohong kepada ayahnya dan mengatakan bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Kemudian kehidupan Yusuf tidak berhenti di situ. Ia bekerja pada seorang pengusaha yang bernama Potifar, tetapi difitnah oleh istri Potifar. Ia terjun bebas ke bawah, sampai ke titik terendah dalam kehidupannya, yakni ada di dalam penjara. Di dalam penjara pun, dia juga dilupakan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan Yusuf. Yusuf mengalami kemurahan Tuhan. Kenapa saya katakan kemurahan Tuhan? Karena memang apa yang dialami Yusuf, dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin ia mendapatkannya. Ia sudah dilupakan. Kalau ia sudah dilupakan di titik terendah ada di dalam penjara, siapa yang akan ingat Yusuf? Tapi ternyata Tuhan yang ingat, dia mengalami kemurahan Tuhan. Dan apa yang terjadi kita baca, ternyata Yusuf diangkat naik menjadi orang besar di negeri Mesir.
Dan kalau bahasa Indonesia sederhananya sekarang dia diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Karena semuanya secara de facto itu di bawah kuasanya. Hanya de jure hukum saja dia bukan nomor satu. Nomor satu itu Firaun. Tetapi secara de facto, faktanya di lapangan dia yang menguasai semuanya. Dia diberikan cincin, kemudian dia diangkat naik, orang harus memberi hormat kepadanya. Dia mengalami kemurahan Tuhan. Dan ini yang mau saya bagikan bahwa dalam hidup kita semua mengalami kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan itu adalah segala sesuatu yang kita sebenarnya tidak layak, tidak bisa, dan kita mendapatkannya. Segala sesuatu yang dahsyat, besar, yang kita tidak akan sanggup untuk sampai ke situ, tapi Tuhan memberikannya. Dan ini tidak harus selalu bicara tentang materi, saudara. Tetapi ini bicara tentang sesuatu yang out of your reach, di luar kontrolmu, di luar kemampuanmu, engkau mendapatkannya. Ini adalah kemurahan Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan, Tuhan kita, dia adalah pribadi yang pemurah. Dan dia memberikan kebaikan demi kebaikan dalam hidupmu. Hari ini sadari kebaikan Tuhan. Yang diingat bukan kesalahan-kesalahan sesamamu, yang diingat bukan masalah-masalah dalam hidupmu, yang diingat bukan persoalan-persoalan, tetapi hari ini mari coba sadari dan ingat betapa Tuhan sangat baik dan bermurah dalam hidupmu. Hari ini saya mau bagikan ada 3 hal saja tentang kemurahan Tuhan dari cerita Yusuf yang diangkat naik menjadi pemimpin di negeri Mesir. Yang pertama yang saya mau bagikan buat setiap kita adalah sadari bahwa hidup kita sampai hari ini ada karena kemurahan Tuhan. Ya, betul saudara. Kita boleh hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mungkin jatuh dalam kesombongan dan berkata, aku bisa sampai di titik ini karena hebatku. Aku bisa seperti ini karena kuatku. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau tekankan, kita ada di titik sebagaimana kita ada. Boleh hidup, boleh tetap ada, terpelihara bahkan di kondisi pandemi seperti ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Sadari ini. Kita ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang bertanggung jawab. Kalau Dia berikan kau lahir di dunia ini, Dia pasti tolong dan pelihara engkau juga sampai detik ini. Dan memang terbukti sampai hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Makanya saudara, kalau kita melihat sekeliling, kita ada di kondisi pandemi, semua orang menghadapi pergumulan. Semua orang menghadapi masalah. Tetapi kok semua orang bisa tetap hidup ya? Semua orang bisa tetap jalan roda kehidupannya. Saya mau katakan itu karena kemurahan Tuhan. Kita bukan hidup dari gaji. Memang betul kita menerima gaji. Kita bukan hidup dari omongan manusia. Memang betul omongan manusia bisa memberi masukan positif supaya kita boleh upgrade dan evaluasi. Tapi yang lebih utama kita hidup karena kemurahan Tuhan. Hidup kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Berapa banyak saya mendengar kesaksian dari banyak orang di tengah pandemi ini, karena kemurahan Tuhan mereka bisa tetap hidup. Bagaimana Tuhan buka jalan yang luar biasa. Di saat semua jalan tertutup, di saat semua pintu tertutup, pintu manusia. Tapi Tuhan bisa bukakan cara-cara yang ajaib. Di mana ada orang yang mengalami pemotongan gaji, di mana orang ada yang mengalami di PHK, diputus hubungan kerja, tapi tetap bisa hidup sampai hari ini. Saya mau katakan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi hari ini jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan dan menjadi pribadi yang tinggi hati, tetapi sadari bahwa kita hidup hari ini, sampai hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur. Bagaimana kita lihat tadi seorang Yusuf, dia tidak mungkin bisa mengangkat dirinya naik ke titik sebagai Perdana Menteri Mesir. Kita pun sampai hari ini kita tidak bisa berbuat dengan kemampuan kita untuk ada di titik yang sebagaimana kita ada hari ini. Mungkin sudah hari ini ditolong Tuhan, dengan ekonominya sudah hari ini ditolong Tuhan, dengan pemulihan keluarga sudah ditolong Tuhan hari ini, dengan Tuhan buka tingkap-tingkap berkat, Tuhan berikan relasi yang baik. Sadari itu semua bukan karena kuat gagahmu, tapi semua kita boleh hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari cerita tadi kita bisa belajar tentang kemurahan Tuhan, bahwa dasar pemberian kemurahan Tuhan itu bukan karena kebaikan kita. Ya, saya harus mempertegas ini dulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa bukan berarti kita tidak berbuat baik, saudara. Kita berbuat baik karena kita telah menerima kemurahan Tuhan.
Tetapi ketika Tuhan memberikan kemurahannya, ketika Dia menolong saudara, mengangkat saudara naik, memberikan sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan, seperti kata firman Tuhan, apa yang tidak aku pikirkan, tidak pernah aku dengar, tidak ada masuk dengan telingaku, itu yang Dia sediakan bagiku. So, dengar baik, itu bukan karena kebaikanmu, tapi itu karena memang kita punya pribadi Tuhan yang maha murah, yang sangat baik, luar biasa. Jadi hari ini dasar kemurahan Tuhan itu bukan karena kebaikan kita. Kalau kita berbuat baik, saudara berbuat amal, saudara berbuat baik, sebaik-baiknya apa yang kau kerjakan, tidak akan pernah bisa memenuhi standar sorga. Ya, tidak akan pernah bisa memenuhi standar sorga. Kenapa? Karena standar sorga itu sangat tinggi. Ya, karena kita bilang dosa kita sudah merah seperti kain. Dan kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa, standar sorga begitu tinggi. Tetapi kalau hari ini kita menerima kebaikan Tuhan, itu karena memang Tuhan yang baik. Tuhan baik kepada Yusuf. Bukan karena Yusuf telah punya kebaikan sekian lama, 17 tahun. No, tidak. Tapi karena memang Tuhan baik kepada Yusuf, Yusuf mengalami kebaikan Tuhan, maka dari itu Yusuf berbuat baik, menolong saudara-saudaranya. Hari ini kalau kita berbuat baik kepada sesama, kita menolong sesama, bukan karena kita pribadi yang hebat kita baik, tapi karena kita semua telah mengalami, menikmati kebaikan dari Tuhan terlebih dahulu. Saya ingat sebuah cerita bagaimana penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan, ada 2 orang penjahat di kiri dan kanan. 2 orang penjahat tersebut tidak layak menerima pengampunan, tidak layak menerima sorga seperti saudara dan saya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengalami kemurahan Tuhan, salah satunya mengalami kemurahan Tuhan, satunya memang tidak percaya dan berkata, kalau engkau memang benar-benar raja, turun, selamatkan kami. Tetapi yang satu berkata apa? Yang satu, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dan yang satunya ini mengalami keselamatan. Tuhan bilang apa? Hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Kalau melihat track record penjahat ini, nggak layak dia terima kemurahan Tuhan. Nggak layak dia terima kebaikan Tuhan. Dia jahat, bejat, mungkin pembunuh, mungkin perampok, mungkin orang yang sudah berbuat hal yang tidak benar begitu banyak, tapi dia mengalami keselamatan, dia percaya kepada Tuhan. Ini kemurahan Tuhan, saudara. Jadi hari ini kita bisa pelajari tentang kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kemurahan dalam hidupmu, dengar baik, itu dasarnya bukan karena engkau baik, tapi karena memang dia pribadi yang maha kasih, dia pribadi yang baik. Dan kalau engkau sudah menerima kemurahan Tuhan, dengar baik, biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang pemurah. Yang ketiga, yang terakhir dari cerita tadi kita belajar tentang kemurahan Tuhan. Yang ketiga, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Yang ketiga, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Apa artinya kemurahan Tuhan lebih dari hidup? Saya ingat sebuah lagu yang berbunyi demikian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Artinya apa? Kemurahan Tuhan itu begitu besar, nggak akan bisa saudara balas. Nggak akan bisa saudara mengembalikannya. Lebih besar daripada apa yang saudara bisa perbuat. Jadi hari ini, kalau kita sudah mengalami kemurahan Tuhan, sudah selayaknya dan seharusnya kita menjadi pribadi yang baik bagi sesama. Kita menjadi pribadi yang pemurah, mau menolong, mau berbagi, mau memberi, mau menjadi berkat bagi sesama, menjadi memiliki karakter-karakter yang baik sehingga orang boleh lihat Yesus. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Kita nggak bisa balas, saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk mengembalikan kebaikan Tuhan yang sangat besar tersebut. Jadi kalau hari ini engkau sudah tahu engkau menerima kemurahan Tuhan, jadilah pribadi yang baik, pribadi yang pemurah, pribadi yang boleh mencerminkan Kristus dalam kehidupanmu. Saya doa kita semua hari ini boleh disadarkan bahwa yang pertama, kita hari ini hidup bukan karena yang lain-lain. Kita hidup karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Termasuk di tengah kondisi pandemi seperti saat sekarang ini, kita boleh ada tetap terpelihara semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, dasar kemurahan Tuhan itu bukan karena kebaikan kita. Kebaikan kita sebaik-baiknya saudara, itu tidak pernah mencapai standar sorga. Tapi dasar kemurahan Tuhan adalah pribadinya yang memang penuh kasih dan pemurah. Yang ketiga, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita sudah mengalami kemurahan Tuhan, jadilah pribadi yang baik. Kalau kita berbuat baik kepada sesama, bukan supaya kita mencapai sorga, tapi karena kita sudah menerima kemurahan Tuhan, sudah menerima sorga, kita berbuat baik supaya orang boleh mengenal Kristus. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah firman tersebut boleh sungguh-sungguh hidup, tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap orang yang mendengar program ini, mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong ekonomi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan rumah tangga, dan masa depan mereka. Bersama-sama pada hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia diberkati, penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpinnya yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah TNI Polri, para menteri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun berada dalam kapasitas mereka, Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang terdampak ekonominya karena pandemi ini, para pengusaha, para pegawai karyawan, dan tenaga profesional Engkau menolong. Para tenaga medis yang ada di garda terdepan Tuhan juga pelihara. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, ministry Tuhan dimanapun berada. Tuhan menolong, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Pastor Belsa. Abraham dan Fania mengucapkan Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Sehat selalu dan juga semangat terus melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Pastor Belsa Erbani dari kampus Surabaya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, kehidupannya, keluarganya, kesehatannya. Semuanya Tuhan Yesus berkati. God bless you and be blessed always. Selamat ulang tahun Pak Belsa. Kiranya semakin dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pak Belsa, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan luar biasa. Shalom Pastor Belsa, Naomi and Wonderful Danau Toba mengucapkan Dirgahayu, selamat ulang tahun Pastor. Tuhan memberkati pelayanannya, sehat selalu, Tuhan berkati. Happy birthday Kak Belsa. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin diberkati untuk pelayanannya. Apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, semoga terkabul. Dalam bertambahnya umur Kak Belsa, makin diberkati keluarganya. Wishing all the best buat Kak Belsa. Happy birthday Kak Belsa. Jesus bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom, kami dari keluarga Rifki Angga mengucapkan selamat ulang tahun buat Pastor Belsa Erbani. Semoga Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarganya. Amin. Kak Belsa itu Gembala GUB Surabaya. Kak Belsa itu suaminya Kak Nia kan? Kak Belsa itu bapaknya Kathleen. Kak Belsa itu jadinya Cikidi Mimi. Kak Belsa itu sabar. Kak Belsa itu baik hati. Kak Belsa itu doyan guyon. Hei, tapi ada satu fakta penting tentang Kak Belsa yang mungkin kalian tidak tahu.
Kak Belsa itu ulang tahun. Kepada Pastor Belsa Erbandi, kami sekeluarga mengucapkan Happy birthday! Jesus bless you! Shalom, selamat ulang tahun untuk Pastor Belsa. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu menyertai Pastor Belsa dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy birthday Kak Belsa. Doanya 5S. Sukses, sehat, subur, semangat selalu. Pokoknya gitu deh. Sekali lagi happy birthday. Happy birthday Pastor Belsa. Semakin dipenuhi Kristus dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless. Selamat ulang tahun Mas Belsa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat ulang tahun Belsa. Semakin dipakai Tuhan, semakin bijak. Tuhan memberkati Belsa, istri dan anak-anak serta keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ya. Amin. Selamat ulang tahun Belsa, Tuhan berkati.